Selamat pagi anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 8 SMP Gelora. Kita akan melanjuti materi kita di pertemuan yang lalu. Kita memasuki pertemuan yang kedua pada bahasan tentang mengenal internet. Dan kita akan masuk ke materi apa itu manfaat dan peranan internet. Baik, langsung saja. Namun sebelumnya Bapak mengingatkan kepada kalian semua, mohon sebelum melakukan aktivitas pembelajaran ini berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Kemudian setelah itu absensi jangan sampai lupa. Ingat, jangan sampai absen kalian melebihi dari batas waktu yang sudah ditentukan. Karena jika hal itu kalian lakukan, maka Bapak beranggapan kalian tidak hadir atau mengikuti materi Bapak. Setelah itu, silakan kalian tulis jika memang ada yang perlu ditulis atau dicatat. Ambil kesimpulan dari materi ini, dan insya Allah nanti jika tidak waktunya memungkinkan, Bapak akan memberikan tugas untuk melihat sejauh mana setelah 2 kali pertemuan ini kalian menerima materi dari Bapak. Oke, langsung saja kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu manfaat dan peranan internet. Internet mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Misalnya, hanya dengan menggunakan mesin pencari seperti Google, pengguna internet dapat mengakses bermacam-macam informasi dengan lebih mudah jika dibandingkan dengan mencari buku-buku di perpustakaan. Jika kita mengakses ke internet, maka kita dapat memperoleh informasi diantaranya sebagai berikut. Informasi untuk kehidupan pribadi seperti kesehatan, hobi, rekreasi, pengembangan pribadi, rohani, sosial, dan lain sebagainya. Informasi untuk dunia pendidikan dan pekerjaan seperti sains, teknologi, perdagangan, saham, komoditas bisnis, asosiasi bisnis, dan lain sebagainya. Pada umumnya, kegiatan yang biasanya dilakukan dengan internet antara lain adalah browsing atau surfing, searching, email, chatting, download, dan upload. Yang pertama, browsing atau surfing. Browsing atau lebih dikenal dengan nama surfing adalah menjelajah di situs-situs internet yang bertujuan untuk mendapatkan informasi atau data. Informasi di internet pun macam-macam jenisnya. Dapat berupa artikel, gambar, animasi video, suara, dan lain sebagainya. Untuk bisa melakukan browsing, kita memerlukan software browser seperti Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, dan sebagainya. Dan sebagainya itu bisa kalian lihat. Fitur-fitur browser atau software-software browser begitu banyak. Ada Opera, ada juga Internet Edge, ya. Dan bisa kalian lihat. Cari saja pada handphone kalian tuh banyak sekali, di gadget kalian juga banyak sekali, ya, yang kalian bisa lihat. Di sini kita lanjutkan lagi. Surfing juga diartikan sebagai kegiatan yang tujuannya untuk mencari hiburan di internet seperti membuka media sosial Facebook, Twitter, YouTube, dan lain-lain. Secara sederhana, browsing atau surfing adalah kegiatan menjelajah internet. Searching adalah kegiatan mencari atau memperoleh informasi yang kita inginkan dengan bantuan mesin pencari atau search engine. Dengan mesin pencari, kita lebih mudah mendapatkan informasi yang kita cari meskipun kita tidak mengetahui alamat situsnya. Beberapa mesin pencari yang populer saat ini antara lain Google, Alta Vista, Aldeweb, dan masih banyak lagi. Kehidupan sehari-hari kita tidak bisa dipisahkan dari searching dan browsing. Tetapi ternyata tidak semua orang memahami perbedaan antara keduanya.
Secara mudahnya, searching adalah pencarian situs website yang tidak kita ketahui untuk mendapatkan informasi yang kita inginkan. Biasanya dalam melakukan searching, kita memerlukan search engine atau mesin pencari seperti Yahoo atau Google. Kata searching sendiri berasal dari kata search yang berarti mencari. Orang-orang melakukan searching untuk menemukan informasi baik berupa teks, gambar, video maupun informasi dalam bentuk lainnya di suatu situs yang belum mereka ketahui secara pasti dengan cara mengetikkan kata kunci dalam search engine. Jadi kesimpulannya, jika kalian membandingkan apa perbedaan antara searching dan browsing. Browsing itu menjelajah, searching itu mencari. Ya, pada dasarnya tujuannya sama, ingin mencari sesuatu yang kita ingin temukan di halaman internet. Berikutnya, chatting adalah aktivitas berkomunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan memanfaatkan aplikasi chatting dan jaringan internet. Beberapa contoh aplikasi chatting yang sering digunakan oleh masyarakat diantaranya WhatsApp atau WA, BlackBerry Messenger atau BBM, Facebook Messenger, Yahoo Messenger atau IM, Line, dan lain sebagainya. Secara umum, chatting memiliki beberapa fungsi dan manfaat, diantaranya: 1. Sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi yang terkesan penting dan segera, maka bisa memanfaatkan fitur chatting. Kedua, sumber informasi paling cepat. Tidak perlu lagi menemui orang yang bersangkutan atau menghabiskan pulsa dengan menelepon, karena bisa dilakukan hanya dengan chatting. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi waktu. Untuk membuat janji atau pertemuan mendadak tidak harus menggunakan surat resmi, karena saat ini sudah banyak yang melakukan undangan via chatting. Berikutnya, email atau surat elektronik adalah singkatan dari electronic mail yang dalam bahasa Indonesia berarti surat elektronik. Seperti namanya, fungsinya juga sama dengan surat, yaitu digunakan untuk mengirimkan berita atau informasi. Hanya saja, email tidak memiliki bentuk fisik seperti kertas. Mulai dari proses penulisan hingga pengiriman dilakukan secara elektronik. Dengan menggunakan email, berita, informasi, gambar, atau data dapat sampai pada alamat tujuan dengan cepat, bahkan dalam hitungan detik. Email atau surat elektronik adalah suatu sarana untuk mengirim dan menerima surat atau pesan dengan format digital melalui jalur jaringan komputer dan internet. Sebenarnya cara kerja email cukup sederhana, sama seperti kita ketika menulis surat kepada orang lain. Bedanya, dengan email kita bisa mengirim pesan lebih cepat dan dapat disertai dengan file tertentu yang ingin kita kirim juga. Pada bagian sebelah kanan merupakan proses kerja email secara singkat berikut. Yang pertama, komputer mengirim ke alamat yang kita tuju. Di sini sebagai contoh, to melisa@gmail.com dari jaka@gmail.com. Subjeknya salam. Pesannya, hello Melisa, bagaimana kabarmu? Kemudian email klien mengirim pesan ke mail server. Dari mail server pengirim, mail server berkomunikasi dengan DNS untuk mencari mail server penerima. Jika sudah ditemukan, mail server mengirim dan mentransfer pesan ke mail server penerima. Selanjutnya, komputer penerima. Ketika penerima mengakses email klien, pesan akan diunduh untuk ditampilkan pada komputer penerima. Berikutnya, download dan upload. Istilah download atau unduh dan upload unggah banyak sekali dilakukan dalam hubungannya dengan internet. Secara sederhana, download adalah proses mengambil file dari internet untuk disimpan di komputer kita. Sedangkan upload adalah proses mengirim file dari komputer kita ke internet. Download merupakan suatu proses transmisi sebuah file atau data
dari sebuah sistem komputer ke sistem komputer yang lainnya. Sedangkan upload adalah sering dikatakan juga dengan unggah, yaitu merupakan suatu cara untuk mengirim file dari komputer pribadi ke sebuah sistem server, dan file atau data akan dipublikasikan di internet sehingga data yang telah diupload dapat dilihat dan diambil atau download oleh orang lain atau orang banyak. Tujuan upload agar data yang dimiliki dapat dipakai oleh orang lain yang membutuhkan ataupun hanya untuk sekedar pembelajaran saja. Anak-anakku sekalian, saya rasa materi pada hari ini kita cukupkan sampai di sini agar tidak terlalu banyak materi yang kalian terima. Sedikit, mudah-mudahan dapat kalian terima dan bermanfaat. Ingat, ulangi beberapa kali tayangan ini, tonton berulang-ulang kali agar kalian memahaminya dengan seksama. Kemudian jika ada bagian-bagian yang ingin kalian tanyakan, bisa kalian tanyakan langsung melalui WA grup di grup WA kelas 8 Informatika. Oke, terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.